bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Sebuah lapisan tipis samar-samar menutupi tempat itu, yang meliputi 4 tablet batu besar di dalamnya. Suasana hening yang mematikan mengalir dalam lapisan cahaya, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernafas. Namun, pada saat ini, ada 2 orang di dalam lapisan itu. Yang satu sedang berlatih, sementara yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua yang buta, yang sudah terbiasa dengannya. Oleh karena itu, suasana yang menekan di tempat ini tidak menyebabkan mereka berdua merasa tidak nyaman. Pria tua yang buta itu menggenggam sapu, yang agak tua dan rusak. Matanya yang putih keabu-abuan yang tanpa alis, kini sedikit diturunkan. Bahkan napasnya menjadi lemah, dan tidak terdengar pada saat ini. Sepintas, ia tampak tidak berbeda dari seorang lelaki tua yang sakit dan hampir mati. Setelah keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari, Lindong, yang duduk di depan sebuah tablet batu tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Sebenarnya, ada cahaya lemah yang tersebar dari permukaan tablet batu hitam. Saat cahaya tersebar dari tablet batu, lelaki tua buta, yang matanya lebih rendah, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak sebelum dia anehnya muncul di depan Lindong, meskipun dia hampir tidak bergerak. Setelah itu, ekspresinya berubah sedikit serius saat dia menatap wajah Lindong. Pada saat ini, ada warna abu-abu gelap yang samar-samar berlama-lama di wajah muda Lindong. Selain itu, warna keabu-abuan ini berkumpul menuju titik di antara alis Lindong. Garis abu-abu yang sangat sedikit benar-benar muncul di dahi Lindong. Garis keabu-abuan itu memiliki bentuk yang tidak jelas. Tampaknya terhubung ke kulit Lindong, tampak seperti cacing ketika bergoyang. Dia sudah bertemu Huang Ya, ucap orang tua buta. Mata orang tua buta itu terfokuskan dengan intens ke wajah Lindong. Wajah manulanya menegang, sementara jari-jarinya yang keriput tidak bisa membantu, tetapi saling bergesekan. Jelas, ada riak besar pada emosinya yang tua dan tenang. Di bawah pengamatan pria tua buta itu, aura keabu-abuan di wajah Lindong menjadi semakin padat. 2 jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mata Lindong. Ketika aura keabu-abuan menjadi padat, itu nampak seperti 2 air mata darah, dan itu tampak sangat mengejutkan. Retak. Meskipun orang tua buta itu kehilangan pandangan, dia masih bisa dengan jelas mengamati adegan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis, sebelum sapu di tangannya langsung dihancurkan menjadi bubuk. Setelah dia pernah berlatih Desolate Demon Eye, dia jelas menyadari bahwa berlatih seni bela diri ini memiliki beberapa risiko. Sangat mudah bagi energi aneh itu meresap ke mata seseorang. Selain itu, jika mata seseorang terkikis oleh energi itu, seseorang akan menjadi seperti dia. Wajah orang tua buta itu sangat tegang. Tangannya yang keriput, terus mengencang dan rileks. Seolah-olah dia ragu-ragu, apakah dia harus menyeret Lindong keluar dari dunia mental pada saat ini. Pada saat lelaki tua buta itu ragu-ragu, ki keabu-abuan yang tidak biasa di wajah Lindong juga menjadi semakin kaya. Sementara ki keabu-abuan berkumpul, garis abu-abu di antara alisnya juga menjadi sedikit lebih tebal. Namun, pada saat yang sama, garis darah di sudut mata Lindong juga menjadi semakin mencolok. Jelas, matanya sudah terkikis pada saat ini. Klak-klak, orang tua buta itu mengambil langkah kecil, dan dengan khawatir bola-balik di depan Lindong. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia dengan keras mengepalkan giginya. Dia berbalik dan tangannya yang keriput menusuk ke arah garis abu-abu antara alis Lindong, yang seperti pedang tajam dengan kecepatan seperti kilat. Selama hal ini rusak, mungkin untuk membangunkan Lindong. Orang tua buta itu sangat cepat, dan sepertinya jarinya bisa menembus ruang. Hanya dalam sekejap, jari-jarinya sudah tiba di depan dahi Lindong. Namun, saat dia hendak menusuk ke bawah, cahaya putih hangat tiba-tiba mengalir keluar dari antara alis Lindong, dan bertabrakan dengan jarinya. Dentang. Keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada riak energi meletus darinya.
Cahaya putih itu hanya menghalangi jari pria tua yang buta itu sesaat, sebelum menghilang. Meskipun cahaya putih menghilang, jari-jari orang tua yang buta itu juga terhenti. Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya. "Tidak perlu bagiku untuk campur tangan ya," ucap orang tua buta. Pria tua yang buta itu terdiam sesaat. Dia hanya bisa menghubungkan cahaya putih dengan sesuatu yang Lindong lepaskan secara tidak sadar. Jika itu masalahnya, sepertinya Lindong tidak mau menyerah untuk menaklukkan Desolate Demon Eye, pikir orang tua buta tersebut. Setelah menerima informasi ini dari Lindong, kerutan di wajah orang tua buta itu tampak lebih padat. Dia berdiri di tempat untuk sementara waktu, sebelum menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya. Dia tampaknya telah meremehkan kegigihan Lindong, ketika datang untuk belajar seni bela diri. Namun, kadang-kadang, kegigihan mungkin bukan satu-satunya hal yang baik. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika ada yang salah, aku akan menyeret kamu keluar. Sungguh anak muda yang tidak membiarkan orang tua ini memiliki pikiran yang damai. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk di samping Lindong, dan terus mengamatinya dengan hati-hati. Sambil terus mengamati, lelaki tua buta itu perlahan-lahan santai. Meskipun jejak darah di sudut mata Lindong terus mengalir, untungnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda semakin parah. Orang tua buta itu menunggu adegan ini secara langsung, dan berlangsung selama 5 hari. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan pelatihan selama 5 hari ini. Air mata darah yang mengalir keluar dari sudut matanya, sudah mengeras menjadi 2 gumpalan darah, menyebabkannya terlihat sangat aneh. Selama periode waktu ini, ki keabu-abuan di wajah Lindong juga menjadi semakin padat, dan tidak ada tanda-tanda itu akan melemah. Namun, ini juga menyebabkan orang tua buta itu, yang mengamati Lindong, merasa tidak pasti. Meskipun garis keabu-abuan antara alis Lindong terus-menerus mengumpulkan ki keabu-abuan, tidak ada sedikit pun aktivitas lebih lanjut yang dipancarkan. Berdasarkan pengalaman orang tua itu, garis keabu-abuan secara bertahap harus menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mata, jika memang Lindong berhasil. Namun, jika dia gagal, Lindong tidak akan setenang ini. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti dia, menjadi sedikit agak bingung. Dia tidak mengerti apa tingkat pelatihan Lindong saat ini. Cara ini yang tidak tampak seperti sukses atau gagal, benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Ini sudah 5 hari, waktunya sudah habis. Sepertinya, anak kecil ini perlu bertarung dengan bocah Jiang Hao di kompetisi bulanan Desolate Hall hari ini. Ini hanyalah kompetisi antara anggota generasi muda. Pelatihan lebih penting, lupakan saja, biarkan saja dia berlatih. Jika dia melewatkannya, itu juga tidak apa-apa. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, jika dilihat dari sikapnya, itu sangat jelas, dia tidak berharap pelatihan Lindong terganggu karena pertandingannya dengan Jiang Hao. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan membangunkan Lindong. Bas-bas. Namun, segala sesuatu di dunia ini selalu mengejutkan orang. Segera setelah gumaman lelaki tua buta itu terdengar, suara mendengung tiba-tiba dipancarkan dari tablet batu. Setelah itu, dia melihat mata hitam pada tablet batu tiba-tiba menembakkan cahaya abu-abu terang. Cahaya itu melesat ke titik di antara alis Lindong, dan bertepatan dengan garis abu-abu. Sinar cahaya menghubungkan tempat antara alis Lindong dan tablet batu. Kulit di tempat itu juga mulai bergoyang. Garis abu-abu itu menjadi semakin jelas, dan dengan samar-samar mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Aura gelap, dingin, dan jahat, yang menyebabkan satu ketidaknyamanan besar, samar-samar dipancarkan darinya. Apakah ini akan berubah menjadi mata? Ucap orang tua buta. Tubuh lelaki tua yang buta itu segera diluruskan, ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menatap alis Lindong dengan penuh perhatian. Namun, di bawah pengamatannya, garis abu-abu pada akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda membelah meskipun terus bergerak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pria tua yang buta itu mengerutkan keningnya, dan bertanya dengan lembut. Di saat dia merajutkan alisnya, lelaki tua buta itu tidak mengamati cahaya putih hangat, yang berada di bawah cahaya keabu-abuan yang tidak bisa dia dideteksi. Cahaya yang terhubung ke alis Lindong secara bertahap melemah.
Sesaat kemudian, akhirnya terdengar suara Qi dan benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya menghilang, mata Lindong, yang telah ditutup selama 5 hari, akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Matanya yang terbuka tampak sejernih dan setenang 5 hari yang lalu. Meskipun gumpalan darah di sudut matanya agak aneh untuk dilihat, Lindong saat ini tidak tampak berbeda dari 5 hari yang lalu. Orang tua buta itu sedikit terkejut, ketika dia melihat ekspresi tenang Lindong, ketika dia membuka matanya. Dia kehilangan kata-kata pada saat itu. Terima kasih tetua telah melindungiku selama pelatihanku, ucap Lindong. Senyum cepat muncul di wajah Lindong. Dia berdiri, membungkuk kepada lelaki tua yang buta itu dan berkata, "Tidak apa, jika kamu telah menyelesaikan pelatihan, kamu harus pergi. Hari ini adalah kompetisi bulanan Desolate Hall." Pria tua yang buta itu perlahan berdiri, melambaikan tangannya dan berkata. Lindong mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Ketika dia baru saja akan keluar dari lapisan kecil, lelaki tua yang buta akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Meskipun aku tidak tahu, apakah kamu telah berhasil mempelajarinya atau tidak, kamu harus mencoba menggunakan Desolate Demon Eye sedikit mungkin di masa depan. Seni bela diri ini sedikit ortodoks, dan itu akan melukai matamu jika kamu menggunakannya terlalu sering," ucap orang tua buta. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia segera mengusap titik di antara alisnya dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat sedikit melengkung. Dia juga merasakan beberapa aspek yang lebih gelap dari Desolate Demon Eye saat dia berlatih. Namun, kemungkinan hal ini tidak akan mampu menimbulkan banyak masalah, karena ada jimat batu misterius yang menekannya. Di dalam barisan pegunungan di tempat Aula Desolate berada, ada puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Puncak gunung ini menembus awan yang berjatuhan dan berputar-putar di sekitarnya, memberikannya perasaan seperti berada di luar dunia. Puncak gunung ini adalah lokasi aula utama Desolate Hall. Itu bisa dihitung sebagai kepala dari berbagai aula di Aula Desolate. Kompetisi bulanan juga diadakan di puncak gunung ini. Kompetisi bulanan adalah acara paling umum yang diadakan di Daosek dan 4 aula. Tujuan dari acara adat ini adalah untuk mengamati kemajuan pelatihan para murid, dan menggunakan acara ini untuk merangsang keinginan murid mereka untuk berlatih, yang akan meningkatkan kekuatan keseluruhan aula. Selanjutnya, dalam setiap kompetisi bulanan, akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan menjadi murid penuh, karena kinerja mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun kompetisi ini diadakan setiap bulan, hari ini masih merupakan hari yang paling meriah setiap bulan. Itu karena, ini adalah satu-satunya hari di mana para murid cabang memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke aula utama. Dalam Aula Desolate, jumlah murid cabang berkisar pada puluhan ribu. Adapun murid-murid yang lengkap, ada 3.000 dari mereka, dan ada 300 murid langsung. Ini bisa dikatakan sebagai barisan mengerikan. Dalam sehari, akan ada mayoritas besar dari mereka yang berkumpul di sini. Dengan demikian, keributan yang disebabkan oleh peristiwa semacam itu, secara alami tidak akan sepele. Di tempat tertinggi di puncak gunung, berdiri aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura agung dilepaskan darinya. Sementara itu, warna kekuningannya adalah tanda yang ditinggalkan oleh waktu, menunjukkan bahwa ia telah bertahan dalam ujian waktu. Di depan aula besar ini adalah stadion hijau yang sangat luas, yang memunculkan perasaan stratifikasi dan keteraturan yang kuat. Pada saat ini, itu sudah penuh sesak dengan kerumunan orang. Meskipun stadion yang luas dipenuhi oleh banyak orang, tetapi tidak ada perkelahian tunggal. Lebih dari 10.000 murid duduk diam di stadion. Udara tenang yang memenuhi atmosfer, bahkan menyebabkan fluktuasi pada kekuatan Yuan alami di sekitarnya. Di dekat pusat stadion adalah tempat para murid yang lengkap duduk. Beberapa murid cabang sedang memandangi mereka, di mata mereka dipenuhi rasa iri dan kagum. Tujuan dari kerja keras mereka adalah agar mimpi mereka, suatu hari menjadi murid penuh dari Aula Desolate. Melihat lebih jauh ke tengah-tengah stadion, ada serangkaian platform tinggi didirikan. Duduk di atas mereka, beberapa ratus orang mengenakan pakaian kuning. Setiap orang dari mereka memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi Yuan Power yang menakutkan. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari Aula Desolate.
Jika tatapan para murid cabang dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman, tatapan yang diarahkan kepada para murid langsung juga dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka semua jelas menyadari bahwa menjadi murid langsung adalah tanda kekuatan dan ketangguhan. Namun, apa yang menarik perhatian kebanyakan orang di stadion bukanlah murid langsung. Sebaliknya, itu adalah 4 platform lebar dan tinggi yang terletak di pusat stadion. Pada keempat platform itu, duduk 4 orang yang berbeda. Status dan posisi mereka lebih tinggi daripada murid manapun di Aula Desolate. Status dan posisi mereka adalah sesuatu yang semua orang akan tahu, dan tidak ada yang meragukan kemampuan mereka. Itu karena mereka berempat adalah 4 murid langsung senior dari Aula Desolate. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi yang paling menonjol di antara semua murid di Aula Desolate. Di seberang stadion, ada meja batu dan deretan kursi batu. Duduk di sana adalah Chen Zhen, Wu Dao dan beberapa pelindung lainnya dari Aula Desolate. Mereka saat ini mengamati pemandangan di depan mereka. Menurut informasi yang kami terima, ada ratusan murid cabang kali ini yang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid penuh, ucap Wu Dao mengumumkan, ketika pandangannya menyapu seluruh stadion. Setelah mendengar pernyataan itu, Chen Zhen sedikit mengangguk. Angka ini jauh lebih baik daripada statistik beberapa bulan terakhir. Sepertinya, orang-orang kecil di bagian bawah telah berlatih cukup keras selama beberapa bulan terakhir. Lindong masih belum muncul, tanya Chen Zhen tiba-tiba. Ya, jawab Wu Dao sambil terus berbicara dengan tersenyum, dia seharusnya berada dalam fase kritis pelatihannya. Kakak senior Mo cukup tertarik padanya, dan dia harus mengawasinya. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, tunda pertandingan tantangan selama 1 bulan lagi, karena pelatihan itu lebih penting. Kata Chen Zhen sambil tersenyum. Dia tidak ingin Lindong muncul sekarang. Berdasarkan bakat Lindong, peluang kemenangannya yang bahkan melawan Jiang Hao akan meningkat sedikit, jika dia berlatih selama 1 bulan lagi. Berita sudah menyebar, dan bahkan beberapa murid cabang telah mendengar tentang Lindong. Mereka semua ingin menyaksikan kejeniusan manusia super yang berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior, setelah memasuki Aula Desolate kurang dari sebulan. Kata Wu Dao tanpa daya. Selanjutnya, berdasarkan karakter Lindong, aku takut dia tidak akan pernah mundur. Karakternya, benar-benar mirip dengan kakak senior Zhou Tong. Kalau tidak, dia tidak akan menyerang ke Yuan Gate sendirian. Setelah memikirkannya, aku percaya bahwa Tuan Sekte akan melindunginya jika dia tinggal di Dao Sekte. Tapi, Yuan Gate, benda terkutuk itu. Ucap Chen Zhen melampiaskan, sebelum menghela nafas panjang. Ketika dia menyebutkan kejadian ini, bahkan seseorang dengan statusnya tidak bisa untuk tidak mengutuk. Wu Dao berbalik serius dan wajahnya berubah cukup suram. Orang bisa tahu betapa pahitnya dia tentang insiden Zhou Tong dan Gerbang Yuan. Sudah cukup, jangan membicarakannya. Mari kita tunggu sebentar lagi, ucap Chen Zhen. Setelah Chen Zhen melihat ekspresi di wajah Wu Dao, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika senior Zhou Tong masih ada sekarang, berdasarkan hasil du masa lalunya, ada kemungkinan besar ia bisa menyaingi para tetua di sekte tersebut. Dengan menyesal, ketua sekte Yuan Gate secara pribadi mengambil tindakan, dan mungkin, dia mendeteksi ancaman, bahwa Zhou Tong akan menjadi ancaman besar di masa depan, jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh. Sementara Chen Zhen dan Wu Dao bercakap-cakap, sedikit keributan muncul, karena keterlambatan kompetisi bulanan. Di atas platform batu, Jiang Hao dengan santai mengamati jumlah orang di pegunungan dekat stadion. Segera, dia mengerutkan alisnya. Dikabarkan bahwa, Lindong telah tenggelam di aula seni bela diri selama 5 hari. Apakah dia berencana menggunakannya sebagai alasan, untuk menghindari pertandingan hari ini? Ucap Jiang Hao. Haha, kakak senior Jiang Hao. Sepertinya, pertandingan tantangan hari ini mungkin gagal, ucap Fang Yun. Fang Yun nyengir ketika dia melihat pemandangan ini. Dia meregangkan punggungnya dengan santai, sebelum dia menggoda Jiang Hao. Jika itu yang terjadi, pertunjukan arogansi sebelumnya benar-benar lelucon. Jawab Jiang Hao dengan tenang dan santai. Lindong baru saja memasuki Aula Desolate kami. Bahkan jika kamu mengalahkannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang mewah. Lagi pula, dia adalah adik lelaki kita, kata Pang Tong sambil mengerutkan keningnya.
Dia adalah orang dengan kualifikasi terbesar di antara 4 murid langsung senior. Aku tidak bermaksud membuat masalah baginya. Namun, ada kalanya menghormati saudara senior tetap diperlukan bukan? Jika ini tidak terjadi, di masa depan, anggota Aula Desolate kami akan diejek oleh orang-orang dari aula lain, karena tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Jawab Jiang Hao setelah mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa membiarkannya sedikit menderita untuk menahan watak sombongnya. Namun, kamu harus ingat, bahwa paman senior Chen Zhen dan yang lainnya sangat menghargai Lindong. Tambah Song Zhou sambil tersenyum. Aku tetap akan bijaksana, karena dia mampu menanggung pil perendaman kepala sungai begitu lama, bahkan aku harus menghormatinya untuk itu. Namun, dia masih dianggap sebagai murid baru, dan dia perlu tahu aturannya. Karena kalian tidak mau mengambil tindakan, itu jadi terserah aku, kata Jiang Hao dengan santai. Song Zhou tersenyum sekali lagi, dan hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Namun, keterlambatan yang tak terduga telah menambah sedikit antisipasi. Song Zhou penasaran ingin melihat pertunjukan luar biasa seperti apa yang saudara lelaki junior itu tampilkan, yang bergegas dengan kekuatan tak tertahankan sejak masuk ke Desolate Hall, akan melawan salah satu dari 4 murid langsung senior, Jiang Hao. Pikir Song Zhou, apakah dia akan dipukuli sampai arwahnya yang sombong digantikan dengan keputusasaan, atau akankah dia melakukan mukjizat lain sekali lagi? Pikir Song Zhou, ketika semua murid dengan tenang menunggu, waktu perlahan berlalu. Namun, keributan di stadion secara bertahap semakin intens seiring berjalannya waktu. Melihat ini, baik Chen Zhen dan Wu Dao, segera mengerutkan kening mereka. Namun, mereka tidak mencegah hal ini. Sebaliknya, mata mereka bergerak menuju puncak gunung di mana aula seni bela diri berada. Ini sudah waktunya, tapi mengapa Lindong tidak muncul, ucap Mo Ling. Di sudut di dalam lokasi para murid langsung, Mo Ling dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Pandangan mereka terus-menerus memindai semua arah. Mereka jelas tahu, bahwa berita tentang pertandingan antara Lindong dan Jiang Hao telah menyebar luas selama beberapa hari ini. Jika Lindong tidak muncul, dia mungkin menjadi sasaran cemoohan dan ejekan. Lindong pergi ke aula seni bela diri, dan kemungkinan besar tertunda karena dia sedang belajar seni bela diri baru. Ucap Liu Bai. Liu Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melihat ke arah orang banyak tanpa daya dan berkata lagi, tunggu sebentar lagi. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, mungkin ada baiknya menunda pertandingan ini. Lagi pula, lawan Lindong adalah salah satu dari 4 murid langsung senior, ucap Liu Bai. Dari cara dia mengucapkan kata-katanya, dia jelas-jelas tidak menyukai peluang Lindong untuk pertandingan tantangan ini. Meskipun dia memiliki cukup banyak kepercayaan pada Lindong, terlepas dari bakatnya, Jiang Hao bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan yang sebelumnya. Setelah mendengar kata-katanya, kelompok itu hanya bisa menganggukkan kepala dan menekan kegelisahan di hati mereka, karena mereka dengan bersemangat menunggu kedatangan Lindong. Matahari yang membakar di atas langit mulai mencapai posisi titik tengah. Melihat ini, Chen Zhen dan Wu Dao hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Sepertinya Lindong benar-benar asyik dengan pelatihannya. Biarkan murid-murid lain mulai dulu, ucap Chen Zhen. Chen Zhen melambaikan tangannya, di depannya, pelindung aula Desolate perlahan keluar. Matanya menyapu seluruh stadion sebelum melanjutkan untuk mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Setelah melihat penampilan dan pengumumannya, desisan kecewa terdengar di seluruh stadion. Swoosh! Namun, saat desisan kecewa ini mulai menurun, suara hantaman udara tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Aura yang akrab bisa dirasakan menyebar dari sana. Apakah dia akhirnya tiba? Dia tidak mengecewakanku pada akhirnya, ucap Jiang Hao. Jiang Hao mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah tempat yang jauh di langit. Tawa kecil muncul di wajahnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.